Diskriminasi terhadap kaum transpuan di Indonesia bukanlah hal baru. Dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, keberadaan transpuan masih sering dipandang sebagai hal yang negatif. Hal ini disebabkan oleh berbagai social beliefs yang berkembang di tengah masyarakat, seperti transpuan adalah sebuah penyimpangan dari kodrat atau nilai-nilai moral. Sebagai konsekuensinya, maka muncul berbagai bentuk penilaian negatif terhadap kaum transpuan di tengah masyarakat Indonesia. Misalnya, ketika seorang melihat transpuan di ranah publik, maka langsung muncul penilaian bahwa mereka tidak bermoral, menyimpang, atau bahkan berbahaya. Beberapa yang mempengaruhi terjadinya diskriminasi pada transpuan menurut psikologi sosial, yaitu ada attribution theory, di mana masyarakat sering memberikan atribusi internal atau sifat bawaan terhadap perilaku transpuan, seperti menganggap mereka menyimpang secara moral. Lalu ada stereotype atau prejudice reduction, di mana transpuan distigmakan sebagai tidak normal, berbahaya, atau ancaman moral. Lalu ada primacy effect, yaitu penilaian pertama terhadap transpuan seringkali didasarkan pada penampilan luar saja, atau informasi negatif yang sudah melekat lebih dulu. Lalu ada illusory correlation dan confirmation bias, di mana masyarakat cenderung mengaitkan kelompok transpuan dengan hal-hal yang negatif, seperti HIV, AIDS, atau kriminalitas, dan banyak lagi, meskipun datanya tidak mendukung atau tidak sesuai. Lalu ada social projection, di mana orang cenderung menganggap pandangan mereka mewakili mayoritas. Semua orang juga berpikir sama, dan memproyeksikan nilai pribadinya ke orang lain atau bergosip. Berikut adalah studi case artikel tentang konseling bagi populasi transgender. Tujuan dari artikel tersebut adalah mengetahui persoalan, khususnya persoalan penerimaan diri transgender dan layanan bimbingan serta konseling terhadap persoalan tersebut. Konseling membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk itu, peran konselor sangat penting untuk dapat memahami fungsi gendernya sehingga mereka dapat diterima dalam kehidupan. Lalu juga ada pendidikan seks, khususnya bagi remaja merupakan hal yang penting, sehingga mereka dapat memahami masalah seksualitas dan memiliki kesadaran seksualitas. Studi case berikutnya juga ada artikel dari Jalan Berliku Transpuan di Bogor yang dimana dituduh kemasukan jin, sulit dapat kerja hingga dikekang Perda. Contohnya ada Gaby Septiani umur 52 tahun atau biasa dipanggil Omah. Ia terlahir sebagai laki, namun sejak kecil selalu merasa dirinya adalah perempuan. Ketika beranjak dewasa, Omah dipaksa mengikuti serangkaian terapi, mulai dari ruqyah hingga konseling dengan psikolog. Lalu ada Dian juga umur 30 tahun yang terlahir sebagai laki-laki dan diruqyah atas paksaan keluarga. Kakak perempuannya menyatakan bahwa Dian kemasukan jin perempuan. Mereka tinggal di rumah indekos di wilayah Bogor bersama dengan teman-teman transpuan, di mana indekos tersebut tidak pernah lepas dari pantauan warga. Dede Utomo, akademis dan pendiri Gaya Nusantara, mendorong pemimpin agama untuk mengambil peran. Selain itu, masyarakat juga bisa menginisiasi shelter atau rumah aman bagi transpuan bentuk berlindung. Kontribusi dari lintar profesi juga terus dilanjutkan untuk membimbing generasi penerus. Metode untuk mengurangi diskriminasi terhadap transpuan yang ada di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, penyuluhan edukasi dan kesadaran gender. Di sini meningkatkan pemahaman publik tentang identitas gender dan mengurangi stigma terhadap transpuan melalui seminar di sekolah, kampus, dan komunitas, pelatihan untuk tenaga kesehatan dan aparat hukum, serta kampanye media dengan informasi yang benar tentang transpuan. Kemudian yang kedua ada pendampingan dukungan psikososial dan pemberdayaan. Di sini diberikan pendampingan kepada transpuan melalui layanan konseling psikologis, kelompok dukungan untuk berbagi pengalaman, dan membangun jaringan sosial yang positif. Lalu juga ada advokasi, kebijakan, dan pelindungan hukum. Mendorong untuk reformasi kebijakan melindungi hak transpuan melalui dialog antar komunitas berbasis HAM, narasi kesetaraan akses layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan hukum, serta fokus pada keadilan tanpa menekankan identitas secara eksplisit. Lalu yang terakhir juga ada kampanye sosial narasi umum dan kesadaran untuk mengubah persepsi publik melalui media sosial dan komunitas, pesan tentang saling menghormati dan tanpa prasangka terhadap transpuan, dan mendorong empati dan nilai kebersamaan dalam masyarakat. Hasil dari metode intervensi yang dilakukan membantu menjelaskan bagaimana perilaku LGBT ke masyarakat, menghasilkan penurunan pandangan negatif bagi orientasi LGBT bukanlah penyimpangan, mendorong menciptakan kebijakan inklusif yang bertujuan memberikan pengamanan pada kelompok LGBT, mengurangi diskriminasi dalam layanan publik, mendorong individu untuk mencari informasi tentang LGBT untuk mendukung keyakinan mereka, kecenderungan mengacu pada tindakan individu untuk melebih-lebihkan dukungan terhadap keyakinan pro ataupun kontra terhadap LGBT, berkurangnya persepsi bahwa masyarakat menentang hak LGBT. Kesimpulannya, diskriminasi terhadap transpuan di Indonesia memang masih memiliki tantangan dalam mewujudkan pelayanan dan perlakuan yang setara. Meski isu ini sangat sensitif, pendekatan yang baik serta sikap yang tidak langsung menghakimi dapat membuka ruang berdialog yang lebih baik juga. Dengan mengutamakan hak asasi manusia, rasa aman dan akses terhadap layanan dasar merupakan langkah awal yang dapat diterima berbagai pihak tanpa harus memaksakan sudut pandang tertentu. Dan saran yang dapat diberikan, memperkuat edukasi kepada publik yang berbasis empati dan nilai kebersamaan, mendorong kebijakan pelayanan publik untuk tetap ramah dan tidak melakukan hal diskriminatif terhadap kelompok manapun, termasuk transpuan, serta memberikan dukungan sosial kepada setiap individu, termasuk kelompok yang rentan mendapatkan akses pada layanan dasar seperti kesehatan, hukum, dan lain-lainnya, tanpa adanya prasangka atau hambatan administratif.